Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Seandi Abigailbana dari kelas 10 IPA 2 SMA Kristen Mercusuar Kupang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi biologi kelas 10 semester 2 yaitu plantae. Silahkan disimak, semoga membantu. Nah, plantae sendiri berasal dari kata planta yang artinya menanam. Plantae sudah ada sejak klasifikasi kedua bersamaan dengan anomalia. Dari sekian banyaknya ciri-ciri plantae, saya hanya akan menyebutkan 5 ciri-ciri. Yang pertama bersifat multiselular, yang kedua memiliki membran inti atau bersifat eukariotik, yang ketiga memiliki dinding sel, yang keempat dinding selnya tersusun atas selulosa, dan yang kelima memiliki kloroplas. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, kingdom plantae dibagi menjadi dua, yaitu Tracheophyta dan Antracheophyta. Tracheophyta sudah memiliki pembuluh angkut, contohnya Spermatophyta dan Pteridophyta. Yang kedua, Antracheophyta belum memiliki pembuluh angkut, contohnya Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang ketiga ada lingkungan dengan kelembapan tinggi atau yang dikenal dengan hygrofit. Dan yang terakhir ada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi atau dikenal dengan halofit. Cara hidup plantae dibagi menjadi 3. Yang pertama, hidup bebas atau autotrof. Nah, pada kondisi ini, plantae mampu membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan mangga, kelapa, dan lain-lain. Yang kedua, hidup sebagai parasit atau memerlukan inang, sebagai tumbuhan untuk menjadi tempat makanan atau tempat berkembang hidupnya suatu plantae. Yang kedua ada hidup sebagai parasit atau menjadi parasit dari tumbuhan lain, contohnya tumbuhan putri malu. Dan yang ketiga hidup secara epifit atau hanya menempel pada tumbuhan lain tanpa mengambil nutrisi dari tumbuhan tersebut, contohnya tanaman anggrek. Nah, berdasarkan yang tadi telah saya jelaskan, Bryophyta merupakan contoh dari Antracheophyta. Antracheophyta sendiri berarti tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan phloem. Nah, Bryophyta sendiri berasal dari kata bryon dan piton. Bryon yang artinya lumut dan piton yang artinya tumbuhan. Bryophyta sendiri berarti tumbuhan lumut. Nah, ciri-ciri dari Bryophyta sendiri ada banyak, tetapi saya di sini hanya akan menyebutkan 3, yaitu bersifat eukariotik, multiselular, dan tubuhnya tersusun atas beberapa talus. Reproduksi pada Bryophyta sendiri dibagi menjadi 2 jenis nih guys. Yang pertama ada reproduksi secara generatif atau dengan menggunakan spora, dan yang kedua ada reproduksi secara vegetatif atau dengan gema dan fragmentasi. Kita masuk pada klasifikasi lumut nih. Klasifikasi lumut ada 1 yaitu Hepaticosida atau lumut hati. Nah, lumut hati ini terbagi menjadi 2 morfologi. Yang pertama morfologi gametofit atau lumut berlobus, dan yang kedua morfologi sporofit atau kaki, tangkai, dan kapsul. Nah, saya akan menyebutkan salah satu peranan lumut dalam ekosistem, yaitu menyimpan air. Nah, tentu kita ketahui bahwa air sangat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, lumut bertugas untuk menyimpan cadangan air dalam tubuh mereka. Contohnya pada Spaganium sp. Nah, tadi saya telah membahas tentang Bryophyta atau contoh dari tumbuhan Antracheophyta. Nah, sekarang kita akan membahas Pteridophyta atau contoh dari tumbuhan Tracheophyta. Nah, Tracheophyta sendiri adalah tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Pteridophyta terdiri dari 2 kata, yaitu pteri dan phyta atau piton. Pteri sendiri artinya paku dan piton sendiri artinya tumbuhan. Nah, ada pula karakteristik atau ciri-ciri dari tumbuhan paku. Nah, ada banyak, tetapi saya di sini hanya akan menyebutkan 4 ciri-ciri dari tumbuhan paku, yaitu hidup di tempat yang lembab atau hygrofit, memiliki membran inti atau bersifat eukariotik, memiliki banyak sel atau multiselular, dan menghasilkan spora. Nah, struktur dari Pteridophyta sendiri dibagi menjadi 2, yaitu struktur gametofit dan struktur sporofit. Nah, ada 3 jenis struktur gametofit, tapi di sini hanya akan menyebutkan 1, atau yaitu berbentuk seperti hati atau ginjal. Dan yang kedua, struktur saprofit atau daunnya berdasarkan ukuran. Contohnya ada yang mikro atau kecil seperti Selaginella, atau ada yang ukurannya makrofil atau besar seperti ada Adiantum. Berdasarkan fungsi daunnya dibagi menjadi 3, yaitu tropofil atau fungsi utamanya fotosintesis, yang kedua sporofil atau sporangium berdasar penghasil spora, dan yang ketiga
circinate atau daun mudah menggulung untuk melindungi tunas awal daun. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi Plantae. Semoga dimengerti dan terima kasih.